Halo, selamat malam. Ya, Halo, selamat malam, Teh. Sampurasun, selamat malam, suara mahasiswa Unisba. Sebelumnya, saya Melda Amza dari Pers Suara Mahasiswa, minta izin waktunya buat ngobrol-ngobrol dikit tentang di rumah aja. Jadi gini, kita kan udah hampir 2 bulan ada di rumah aja nih. Selama ini udah ngelakuin apa aja di rumah? Selama hampir 2 bulan ini mungkin kalau untuk orang-orang seperti kita yang seringnya di luar ya, pasti Melda juga sama, sering keluar, sering, banyak aktivitas di luar, jarang di rumah, pasti, pertamanya ngerasa berat kan, ngerasa Iya. berat kayak bingung mau apa yang dilakuin, berbagai, kegiatan, kerjaan, semua ke-cancel, penugasan semua ke-cancel. Nah, yang sudah aku lakukan adalah dengan memaksimalkan waktu sih. Yang paling penting itu adalah ngeberesin skripsi. Iya, itu tujuan Nah, utamanya ya. karena ekspektasi aku ketika pas aku pulang dari Thailand itu kan, aku udah dapat data tinggal ngolah, terus nanti kayak hahihi di kafe Mhm. sama temen gitu kan ngerjain. Tapi ketika, ternyata corona ada di Indonesia ya akhirnya kan semua itu, apa ya, rencana itu jadi sirna gitu. Jadi ya dengan memanfaatkan waktu yang pertama adalah, ngerjain skripsi, yang kedua juga, ngedekor kamar, itu belum beres sih. Terus, Oke. terus masak juga, jadi sekarang jadi bisa masak sih, padahal karena aku nggak pernah, mungkin jarang sekali aku bantu bantu orang tua kayak masak segala macam, tapi karena di rumah jadi skill itu jadi terasa gitu. Iya. Jadi lumayanlah sekarang ada skill masak gitu. Iya. Jadi sebenarnya, Mojang Jajaka Kabupaten Bandung itu akhir tahun kemarin, dan itu selalu menjadi apa ya, selalu menjadi ya, budaya dari tahun ke tahun bahwa akhir tahun itu pasti akan dimunculkan namanya event Calendar of Event. Jadi di sana itu adalah acara di mana kita menjabarkan, program 1 tahun ke depan itu apa aja acaranya, event-event-nya apa aja. Dan itu ada 33 event, bayangkan di total ada 33 event besar, kayak event, pariwisata, budaya, sosial, segala macamnya. Dan itu terpaksa harus di-postpone, harus ditahan dulu lah, karena corona ini gitu. Akhirnya, paguyuban, dan dinas kerjasama, terus paguyuban muter otak bahwa, "Oh kita, apa ya yang harus kita lakukan agar, Mojang Jajaka ini tetap nyampe gitu visi misinya," gitu. Yang kita lakukan adalah yang pertama, kita membuat, program donasi, program 1.000 masker waktu itu, kemudian juga, kita mengumpulkan donasi untuk, masyarakat yang membutuhkan di tengah wabah virus corona ini. Yang kedua adalah kita membuat live sharing session. Live sharing session yang juga saya ikut terlibat ke dalamnya, jadi diwajibkan untuk, para Mojang Jajaka untuk menjadi moderator dan mengundang, 1 narasumber setiap minggunya. Jadi enggak, setiap minggu itu ada dua kali live, jadwalnya itu adalah di hari, Selasa dan hari Sabtu. Jadi tetap tersampaikan gitu bahwa Mojang Jajaka itu adalah, eee, organisasi kepemudaan yang menginspirasi dan bermanfaat buat, banyak orang gitu, buat masyarakat, terutama buat generasi muda. Untuk selama masuk 2 bulan ya, Teh, Nah. Iqbal ngelakuin hal yang mungkin jarang Iqbal lakuin, yang biasanya Iqbal, rada malas, sekarang Iqbal lebih menjaga kesehatan seperti, main bola di teras rumah, dan itu juga untuk nggak usah jauh-jauh lah untuk mewaspadai jangan mendekati orang yang penuh keramaian. Terus Iqbal main juga badminton, terus Iqbal ya melakukan buat konten lah, buat hal-hal yang mungkin sekiranya ada waktu luang, Iqbal diisi dengan sesuatu yang lebih produktif. Awalnya Iqbal ngajak mama, "Mah, nih mau buat video lucu-lucuan," gitu. Terus awalnya nggak mau, Iqbal kasih tahu contoh konsepnya. "Mah, gini loh konsepnya, gini, cuman bagian nyiksa doang gitu kan, melempar sapu itu. Nah,
Terus bilang, oh oke. Kalau bagian nyiksa mah, mama mau katanya. Ya udah. Seneng nyiksa ya. Iya, dia makin maksudnya humoris banget gitu. Iya. Ibu gitu. Terus bilang, ya udah ayo kita buat. Nah, yang video awalnya Iqbal. Nah, yang kan ada itu yang nanya, ini Kiki mantan kamu, aku hamil. Itu sebenarnya adik yang nanya. Iya. Jadi buat ngalihin juga sih sebenarnya, walaupun konsep-konsepnya ada gitu. Terus bahas buat awal video, mama ngelempar sapunya ke lantai. Kata Iqbal, mah sapunya kurang lucu, lempar di sini aja di bahu. Aduh. Terus yang Malah diajarin kejam ya. iya, anaknya juga seneng-seneng aja Disiksa. Kalau buat selama momentum di rumah aja, selama ada pandemi COVID-19 ini sih, ya cukup banyak sih. Salah satunya yaitu mungkin dari cupang. Saya juga masih beraktivitas berolahraga juga, karena saya sebenarnya pas masa SK wali kota keluar tuh, saya sedang melaksanakan kejuaraan, gitu. Saya juga yang mengurus kepanitiaan wali kota Cup juga, dan memang ada beberapa agenda kejuaraan di dekat-dekat kemarin sebelum puasa kemarin. Cuman karena terhambatnya oleh COVID, akhirnya saya berdiam di rumah, dan saya memaksimalkan dengan kondisi di rumah, ya sekarang mungkin berternak cupang kayak gitu. Sebenarnya kalau milih kenapa ternak cupang, ini sih kita udah berjalannya tuh baru 5 bulan yang lalu lah, dari September Oktoberan sebenarnya. Cuman kita lebih gencar lagi, lebih ini lagi di masa-masa sekarang, karena apa sih yang harus dilakuin lagi selain mungkin kita harus produktif di rumah, dan ternyata ada peluang yang memang kita udah jalani sebelumnya kayak gitu, dan kita maksimalkan dengan mematangkan kondisi bernaknya, cara strategi penjualannya dan lain-lainnya, dan akhirnya memang kerasa bermanfaat dan kerasa dapat dampak baik lah gitu, baik buat saya sendiri maupun buat keluarga kayak gitu. Kalau trennya sih macam-macam sih, jadi ada yang jual buat anak kecil, ada yang buat jadi retailer, masukin ke pasar-pasar kayak gitu. Ada juga yang mungkin mainnya lelang di Instagram, sosial media dan lain-lainnya. Terus juga ada yang mungkin kita ekspor keluar juga ada, kadang suka ada kayak gitu. Jadi macam sih gimana para breeder masing-masing kayak gitu. Cuman kalau di sini sendiri kita bikinnya cuman baru beberapa segmen, kayak kita buat di depan rumah tuh ada display, karena di sini dekat SD juga, kita bikin display buat harga-harga yang range-nya bisa kegapai sama anak-anak kecil. Terus yang segmen yang keduanya kita ngambil ke pasar-pasar ataupun reseller. Jadi barang-barang yang mungkin bisa dengan harga murah, bisa dibeli partaian, kita kirim ke mereka biar mereka mungkin bisa ngebantu penjualannya juga. Lalu kita juga ngadain penjualan segi online. Nah, itu memang yang grade-grade tinggi, dari grade A sampai grade S kayak gitu. Banyak sih sebenarnya, cuman kalau di sini tuh kan spesialisnya tuh ada dua, ada Nemo sama Marble. Ada ikan Nemo Marble kayak gitu. Nemo. Gitu sih. Ini contohnya tuh yang kayak gini saya contohin. Mana. Jadi warna Iya, gak warnanya kelihatan. tuh kelihatan nggak? Ada nggak? Ada putih ya? Gitu ya? Ya, putih gini. Gitu. Putih. Jadi emang ini lumayan sih, dari harga 35 sampai 150.000 juga bisa kejual gitu. Kalau yang mahal sih kemarin nih baru kejual 2 minggu yang lalu di harga 350.000 2 ekor sepasang, satu pair. Gitu. Sepasang 300.000, lumayan juga ya buat 1 ekor. Iya. Malah ada yang lebih mahal, ada yang lebih mahal lagi sampai jutaan. Cuman kalau di sini pribadi saya kan kerjasama dengan kakak berdua, gak berani ngasih harga yang emang ekstrim, karena kitanya masih lagi proses grow up dulu gitu. Kalau emang kita udah dikenal baik, udah dipandang baik, terus juga ikan-ikannya berkualitas dan dinilai baik sama orang lain, berani kalau kita ngasih ikan-ikan yang mahal kayak gitu.
Nah, Hmm. terus dari momen di rumah aja ini bikin kamu lebih produktif atau justru malah jadi bikin kamu jadi kaum rebahan? Kalau aku pribadi, alhamdulillah sih, alhamdulillah produktif aja karena ini tips juga untuk teman-teman ketika menjalani masa di rumah aja. Coba deh teman-teman bikin timeline. Kira-kira apa kegiatan teman-teman yang harus teman-teman capai? Itu misalnya ditulis dulu. Oh, tanggal segini tuh harus beres ini, tanggal segini harus beres ini. Insya Allah kalau misalnya teman-teman udah menargetkan hal tersebut, kayaknya rasa-rasanya nggak akan pernah ngerasa useless dan nggak ada kerjaan di rumah gitu karena kita selalu keingetan oh kita masih punya utang ini loh, kita masih punya pencapaian yang harus kita capai gitu, misalnya skripsi. Kalau skripsi terus aku jujur aja kalau skripsi tuh dijadiin reminder gitu, oh jam 9 sampai jam 12 setiap harinya cuma 2 jam lah aku ngerjain skripsi, setiap hari cuma 2 jam tapi setiap hari gitu. Jadi nggak misalnya dari jam satu hari seharian gitu, nggak, cuman 2 jam, jam 9 sampai jam 12 ngerjain skripsi. Nah, kalau misalnya kita terapkan itu sehari-hari, itu akan menjadi kebiasaan dan insya Allah nggak akan gabut gitu. Jadi untuk teman-teman semua adalah produktif atau tidaknya tergantung kita. Dan yang ketika teman-teman ingin produktif di rumah, coba tuliskan target pencapaian yang teman-teman akan capai, sehingga itu akan ter-save sendiri di memori teman-teman dan terbiasa bahwa oh ya walaupun saya di rumah aja bukan berarti saya diem aja, bukan berarti saya tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu. Terus kalau misalnya untuk mengisi waktu luang biar produktif adalah coba teman-teman gali potensi diri yang kalau misalnya teman-teman di luar tuh teman-teman nggak bisa lakuin gitu, tapi ketika di rumah aja, ini jadi kesempatan teman-teman untuk, oh kayaknya ini deh saatnya gitu. Contohnya adalah misalnya teman-teman yang suka ngedit, pengen ada keinginan untuk bisa ngedit video atau ada keinginan untuk bisa punya kemampuan masak dan inilah saatnya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman di luar ya nggak, kalau sibuk nggak akan punya nih waktu yang kayak gini. Jadi ini adalah chance atau kesempatannya gitu yang tepat seperti itu. Kalau Iqbal mah ngerasa lebih baik sih, kayak kalau dulu di hari-hari biasa Iqbal kalau misal ya kalau lagi liburan Iqbal lebih kayak lebih sering keluar rumah, ngopi bareng atau sama teman. Kalau sekarang lebih sering ngumpul sama teman, ngumpul sama keluarga. Terus kalau seperti hari-hari biasa ada kuliah atau apa, selesai kuliah Iqbal kayak capek, malas mau ngapa-ngapain setelah kuliah. Sekarang Iqbal melakukan hal yang dengan tanda kutip lebih positif dari sebelumnya gitu. Seperti ya tadi, seperti Iqbal paparin kayak olahraga, badminton, dan segala hal sih. Gitu. Dan kemarin pun alhamdulillah kita iseng-iseng nih kita mau meningkatin minat di sosial media Instagram karena kita ramenya kan di Facebook. Yeah. Kemarin kita ngadain giveaway spesial May Day dan alhamdulillah antusiasnya cukup baik kayak gitu. Sebenarnya kalau ngaruh nggak ngaruh sih wilayahnya wilayah sini juga sih, masyarakat sini. Memang kalau SD-nya berhenti pun kita nggak begitu ngaruh kayak penjualan jadi sepi. Kayak kemarin aja setiap hari Sabtu Minggu apalagi ini dari jam 6:30 pagi aja yang dimana kondisi kita masih mager-mageran, baru bangun tidur dan sebagainya macamnya udah disamper sama anak-anak kecil. Masih tidur, orang tua yang diajarin berjualan sama kita. Kalau Sabtu Minggu tuh biasa, mah, pah bantuin dong jualan nih gitu. Ini harganya sekian, oh boleh kasih tahu kayak gini-gini sambil diajarin. Karena kita kalau ke anak-anak kecil ataupun ke yang tamu-tamu di sini, mungkin pengen jadi keunggulan di sini juga, kita nggak mau pelit ilmu tentang breeding ataupun tentang penjualan. Jadi harus mereka memilih ikan dengan puas, senang, ataupun juga mereka bisa dapat ilmu yang baik pulangnya gitu. Dan maupun sama anak-anak kecil juga kita ajarin dari informasi tentang plasma, F1, F2, dan lain-lainnya, maupun penjualannya. Nih, kalian ini bisa dijual nih dengan range harga sekian. Dan akhirnya mereka juga diedukasi sama kita kayak gitu. Keren, dapat ikan, dapat ilmu juga ya. Nah gitu. Terus, karena gimana lagi,
Kalau misalkan ilmu ditahan-tahan kan ya sayang lah, lebih baik disampaikan ataupun dibagi-bagi ke yang lain Iya. gitu. Ada nggak sih yang dikangenin dari aktivitas biasa? Wah, pastilah. Pasti. Terlebih lagi aku kan orangnya senang bersosialisasi kan, Iya. senang berkomunikasi dengan orang gitu, senang berinteraksi dengan orang gitu. Kayaknya udah hampir 2 bulan atau 3 bulan ya, aku kira tuh bahwa pertemuan aku dan teman-teman itu adalah, ya nanti gitu, Agustus kan. Agustus waktu misalnya kita mau wisuda gitu kan, wisuda Iya. tercepat di Unisba kan, Agustus. Ternyata kalau dipikir-pikir, dan juga banyak beberapa, kalangan yang bilang bahwa ini corona tuh baru bisa stabilnya itu tahun depan bahkan paling cepat akhir tahun ini gitu kan. Ya berarti, eee, apa ya, kebersamaan kita tuh ya udah tadi, terakhir tuh ya Maret itu, pertengahan Maret waktu kita disuruh WFH itu kan. Iya. Sekarang kan udah nggak bisa lagi gitu. Jadi, ya itu sih yang iya dibilang kangen pasti kangen lah. Dan bukan menyesal ya, cuma lebih ke, wah andai saja saya tahu bahwa Maret itu adalah pertemuan terakhir bersama teman-teman, bisa bisa nongkrong, bisa segala macam, pasti akan lebih dimanfaatkan lagi sih waktunya untuk sama teman-teman gitu. Iya, Tapi ya mau gimana lagi ya, kita harus, kita juga nggak bisa berpikir apa ya, wah, gara-gara corona ya kieu 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 kieu, kita hadapi aja ke depannya kayak gimana, kita fokus sama apa yang, ingin kita capai, kapan pun dan bagaimanapun keadaannya gitu. Yang jelas sih kayak kalau masa-masa sekarang sih kayak ngumpul keluarga, apalagi kayak lagi liburan kayak gini, ingin banget ngumpul sama keluarga terus sama teman-teman lama dan segala hal sih. Kayak makan di luar, bukber, segala hal. Yang jelas Iqbal kalau sekarang lagi kangen yang namanya seblak. Seblak? Iya. Banyak sih sebenarnya, entah itu kuliah, yang jelas sih kuliah. Misalnya kuliah karena momen-momen mencari ilmu, kuliah, berbagi relasi, mencari relasi, bersosialisasi itu jelas memang dikangenin gitu. Nggak tahu lah gitu, pasti saya juga khawatir nih, kan saya udah semester akhir, saya nggak mau sebenarnya sudah online nggak mau, karena itu momen sakral yang menurut saya sih saya harus ngerasain itu, karena perjuangan selama 4 tahun mungkin itu terus dirasain dengan baik menurut saya gitu. Cuman nggak tahu kondisinya kayak gini entah sampai kapan, ya saya harus nerimain aja. Terus juga saya kangen latihan bareng-bareng sama teman, terus ya banyak lah mungkin kayak aktivitas normal aja kayak gitu. Kalau misalnya situasinya udah kembali normal, hal apa aja yang bakal kamu lakuin? Wah, kalau situasi udah normal, yang paling pertama aku lakukan adalah ke kampus sih. Betul. Sama nih di sini juga. Kampus janjian sama teman, ke kampus Iya. janjian sama teman-teman, terus pasti kan kampus juga kan menerapkan ini ya, WFH juga kan, apa-apa Iya. dilakukan di rumah secara online gitu. Tapi mungkin tidak akan semaksimal ketika kita bisa berinteraksi langsung gitu. Pasti nanti kan kampus membuka ini bahwa, oh ini kampus sudah boleh dibuka nih, kalau misalnya mau ngumpulin apa-apa ke kampus gitu. Yang paling pertama kali adalah ke kampus sih. Ke kampus dan ke sana ketemu teman-teman dan melanjutkan beberapa pekerjaan yang tertunda, penugasan yang tertunda, dan jujur aja sih, corona ini mempengaruhi segalanya, dari kuliah, pekerjaan, hubungan sama teman-teman, penugasan gitu. Karena ketika aku berangkat ke Thailand itu awal Februari kan, 1 Februari. Nah, mulai dari 1 Februari itu ada beberapa pekerjaan yang udah aku tanda tangan dan aku tunda karena kan dari tanggal 1 sampai akhir Februari aku di Thailand, nggak mungkin aku mengambil kerjaan itu kan. Akhirnya ya ditarik ke Maret semua dan ternyata Maret keadaannya kayak gitu. Jadi ya itu sih. Jadi ya mudah-mudahan dengan sudah berakhirnya ini segala sendi kehidupan, bukan hanya aku tapi teman-teman semua bisa normal kembali gitu. Iqbal belum ke ziarah ke makam kakek atau aki, hal itu yang pengen Iqbal lakuin, misal udah terus kayak silaturahmi ke keluarga, terus ngobrol sama
teman-teman, eh, banyak hal yang Iqbal lakuin yang biasanya eh, Iqbal mau sana sini lebih leluasa. Sekarang Iqbal lebih membatasi sih. Yang saya ketemu yang pertama ya teman-teman dulu gitu. Entah saya masih keburu berkuliah atau tidak, yang penting saya ketemu teman-teman dulu gitu. Karena ya melepas rasa rindu lah, kangen gitu. Terus yang kedua juga mungkin bisa latihan, kembali mengikuti kejuaraan-kejuaraan, terus mungkin bisa jalan-jalan dan lain hal kayak gitu. Yang terpenting sih banyak bersosialisasi dan mencari relasi. Itu sih, karena terus terang kalau di rumah mencari ilmu tuh seakan stuck gitu. Jadi kayak apa yang harus dicari di rumah, apa yang harus digali lagi di rumah gitu. Sedangkan kalau di luar tuh lebih terekspor, kita melihat sesuatu aja, oh ini ilmu baru nih, oh ternyata ini bisa dimanfaatin nih buat di mana kayak gitu. Memang lebih terasa di luar kalau untuk belajar. Oke, mungkin segitu aja ya. Terima Ya, kasih atas sama-sama waktunya. juga. Terima kasih. Oke, Sukses juga buat sama-sama. suara Sukses mahasiswa. buat suara mahasiswa.